Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, dan ia tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Ia juga adalah salah satu khalifah yang memimpin umat Islam dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dari beliau, kita dapat belajar banyak hal tentang bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Inilah nasihat-nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. 1. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Ini adalah nasihat yang sangat relevan di zaman kita sekarang, di mana banyak orang yang mudah bermusuhan, berkonflik, dan saling membenci karena perbedaan pendapat, keyakinan, atau kepentingan. Padahal, membenci orang lain hanya akan merugikan diri kita sendiri, karena kita akan kehilangan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk bersikap lapang dada, sabar, dan maafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi cukup dengan kebaikan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan mungkin juga bisa merubah hati orang yang tadinya bermusuhan menjadi bersahabat. Contoh konkret dari nasihat ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib sedang berperang melawan seorang musuh yang telah menghina dan mencaci beliau. Ketika beliau berhasil menundukkan musuhnya dan hendak membunuhnya, musuhnya itu meludahi wajah beliau. Ali bin Abi Thalib kemudian melepaskan pedangnya dan tidak jadi membunuhnya. Musuhnya itu bertanya, mengapa beliau tidak membunuhnya? Ali bin Abi Thalib menjawab, karena sebelumnya beliau ingin membunuhnya karena Allah, tetapi setelah diludahi, beliau khawatir membunuhnya karena amarah. Mendengar jawaban itu, musuhnya itu terharu dan mengucapkan syahadat. Pesan moral dari nasihat ini adalah, jangan biarkan kebencian menguasai hati kita, karena itu akan merusak akhlak dan iman kita. Jadilah orang yang pemaaf, penyayang, dan berbuat baik kepada semua orang, baik teman maupun musuh. 2. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Ini adalah nasihat yang sangat penting di era konsumerisme dan materialisme seperti sekarang, di mana banyak orang yang mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dengan seberapa banyak harta, jabatan, atau popularitas yang mereka miliki. Padahal, semua itu adalah nikmat yang sementara dan bisa hilang kapan saja. Jika kita terlalu sombong dan bangga dengan apa yang kita miliki, kita akan lupa bersyukur, lupa berbagi, dan lupa bahwa ada orang-orang yang lebih berhak dan lebih membutuhkan daripada kita. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, zuhud, dan tidak tergoda oleh dunia. Kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kita harus menggunakan harta kita untuk beramal soleh, membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak boleh sombong, angkuh, atau meremehkan orang lain yang lebih miskin, lebih rendah, atau lebih sederhana daripada kita. Contoh konkret dari nasihat ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau hidup sangat sederhana dan zuhud. Beliau tidak membedakan diri dengan rakyatnya, bahkan beliau sering berbaur dengan mereka tanpa diketahui. Beliau tidak memakai pakaian yang mewah, tidak makan makanan yang lezat, dan tidak tinggal di istana yang megah. Beliau bahkan pernah menjual perhiasan istrinya, Fatimah Az-Zahra, untuk membantu orang miskin. Pesan moral dari nasihat ini adalah, jangan terlena dengan dunia, karena itu akan menjauhkan kita dari Allah. Jadilah orang yang rendah hati, zuhud, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gunakanlah harta kita untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. 3. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Ini adalah nasihat yang sangat bermanfaat di masa krisis seperti sekarang, di mana banyak orang yang mengalami kesulitan, kesedihan, dan keputusasaan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Padahal, Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak sanggup kita tanggung, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan hikmah yang tersembunyi. Jika kita berpikir negatif, kita akan merasa stres, depresi, dan tidak berdaya. Tetapi jika kita berpikir positif, kita akan merasa tenang, optimis, dan bersemangat. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk bersikap positif, tabah, dan tawakal dalam menghadapi kehidupan. Kita harus percaya bahwa Allah selalu bersama kita, menolong kita, dan memberi kita yang terbaik. Kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan, bersyukur dalam menghadapi nikmat, dan berdoa dalam menghadapi harapan. Kita harus melihat sisi baik dari setiap kejadian, dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman.
Contoh konkret dari nasihat ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai tantangan dan konflik dalam kepemimpinannya. Beliau tidak pernah putus asa atau menyerah, tetapi selalu berjuang dengan gigih dan ikhlas. Beliau tidak pernah dendam atau benci, tetapi selalu memaafkan dan berdamai. Beliau tidak pernah mengeluh atau berburuk sangka, tetapi selalu bersabar dan bertawakal. Pesan moral dari nasihat ini adalah, jangan biarkan kehidupan mengalahkan kita, karena itu akan merusak jiwa dan semangat kita. Jadilah orang yang positif, tabah, dan tawakal dalam menghadapi kehidupan. Lihatlah kehidupan ini sebagai ladang amal, bukan sebagai beban. 4. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Ini adalah nasihat yang sangat mulia di zaman egoisme dan individualisme seperti sekarang, di mana banyak orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, dan tidak mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Padahal, memberi adalah salah satu bentuk ibadah yang paling dicintai Allah, dan salah satu sumber kebahagiaan yang paling hakiki. Jika kita pelit, kikir, dan tamak, kita akan kehilangan berkah, kecintaan, dan kebersamaan dalam hidup. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, murah hati, dan suka berbagi dengan orang lain. Kita harus ingat bahwa memberi lebih baik daripada menerima, dan memberi lebih banyak daripada yang kita terima. Kita harus bersedia mengorbankan sebagian dari apa yang kita cintai, untuk membahagiakan orang yang kita sayangi. Kita harus membantu orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Contoh konkret dari nasihat ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib dan keluarganya berpuasa selama 3 hari, dan setiap kali mereka hendak berbuka, mereka mendapatkan tamu yang membutuhkan makanan. Mereka pun memberikan makanan yang mereka miliki kepada tamu-tamu tersebut, dan hanya berbuka dengan air. Allah pun menurunkan ayat yang memuji kebaikan mereka, dan memberikan mereka pahala yang besar. Pesan moral dari nasihat ini adalah, jangan biarkan harta menguasai kita, karena itu akan merusak hati dan akhlak kita. Jadilah orang yang dermawan, murah hati, dan suka berbagi dengan orang lain. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. 5. Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini adalah nasihat yang sangat bijak di zaman informasi dan komunikasi seperti sekarang, di mana banyak orang yang mudah berbicara, berkomentar, atau beropini tentang berbagai hal, tanpa memastikan kebenaran, validitas, atau sumbernya. Padahal, berbicara tanpa ilmu adalah salah satu penyebab fitnah, kebohongan, dan kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara manusia, dan bahkan antara manusia dan Allah. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbicara. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita katakan adalah benar, bermanfaat, dan sesuai dengan syariat. Kita harus menghindari perkataan yang sia-sia, dusta, atau menyesatkan. Kita harus mengakui jika kita tidak tahu sesuatu, dan mencari ilmu yang benar dari sumber yang terpercaya. Contoh konkret dari nasihat ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang Yahudi tentang 7 hal yang tidak diketahui oleh manusia. Beliau menjawab dengan jujur, "Aku tidak tahu 7 hal itu, dan aku tidak tahu siapa yang tahu." Kemudian beliau menjelaskan bahwa 7 hal itu adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh manusia, yaitu, kapan hari kiamat, apa yang ada di dalam rahim, apa yang akan terjadi besok, di mana seseorang akan mati, apa yang akan dimakan seseorang, apa yang akan membuat seseorang tertawa, dan apa yang akan membuat seseorang menangis. Mendengar jawaban itu, Yahudi itu terkesan dan masuk Islam. Pesan moral dari nasihat ini adalah, jangan biarkan lidah mengalahkan akal, karena itu akan merusak kebenaran dan keadilan. Jadilah orang yang hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbicara. Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Demikianlah 5 nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang saya bagikan dengan Anda. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari nasihat-nasihat ini, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya, dan tunggu video-video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.